Tadi kalau masalah web planting oleh BPD PKS, yang mempersulit kan BPD PKS. Karena dianggapnya lebih mementingkan pengusaha besar dengan subsidi B20-nya. Kalau dianggapnya petani itu tidak punya kontribusi, padahal petani kan punya kontribusi atas hasil TBS dan CPO-nya. Nih, tapi tadi Bapak saya rasa agak kurang jelas juga. Bapak tidak menjelaskan baik perhutani maupun holding, konflik-konflik dengan masyarakat. Nanti biar dijelaskan setelah anggota bertanya, dan saya juga minta kepada anggota, kalau sudah ditanyakan, jangan ditanyakan lagi. Yang pertama Pak Ansilema, setelah itu Pak Mindo. Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 4 dan juga ini para direktur utama direksi dari Perhutani, Inhutani, juga holding PTPN ya. Ya, ya kalau bicara soal BUMN seperti ini memang orientasinya satu pasti profit. Buat korporasi sendiri, tetapi juga kata kunci tadi harus ada benefit buat masyarakat sekitar dan juga ada kepentingan pelestarian ataupun keberlanjutan ekologi. Itu sebenarnya kata kunci yang saya tangkap dari penjelasan Bapak-bapak yang ada di depan. Beberapa waktu lalu kami Komisi 4 Pak, akhir September itu berkunjung ke PTPN 8 kalau tidak salah, kunjungan ke Nemo Highland. Di sana kami diterima oleh Dirut PTPN 8 dan juga mitra bisnis dari pihak swasta. Kami dipaparkan visi misi blueprint mengenai konsep pengembangan agrowisata bertaraf internasional. Ya, PTPN ini kelihatannya suka omong standarnya internasional, Pak. Di sana kami turun, kami lihat. Setelah lihat, ini kami cari di mana nih kelas dunia nih. Terus terang, Pak, memprihatinkan. Dan itu kami dipresentasi dengan penuh kepercayaan diri, dijelaskan, Pak ini baru 2 yang kami lakukan nih kerjasama nih Pak. Masih ada 48 lagi, di 48 lokasi, total ada 50 lokasi. Kesimpulan kami waktu itu Pak, satu konsepnya sangat permukaan, alias cetek. Yang kedua, yang disebut dengan agrowisata itu tidak nampak di situ Pak. Yang ketiga, kalau kita mau bicara soal itu, ada 2 kata kunci Pak. Satu, semangat pelestarian, semangat ekologi, semangat konservasi. Dan kemudian soal apresiasi terhadap aspek-aspek kultural dan budaya, itu juga nggak nampak Pak. Selain di situ, kami dipaparkan mau dibangun biang lala besar Pak. Dan kemudian ada parkiran, Pak. Catatan kami Komisi 4 pada saat itu adalah tolong PTPN lebih selektif dan lebih kualitatif dalam menentukan mitra bisnis, Pak. Itu baru 2. Gimana kalau sampai 50 model kayak begituan, Pak? Saya berkali-kali tadi dengar, saya ada catat ada 7 kali nih. Dirut PTPN Holding ini ngomong skalanya dunia semua. Tetapi masih target, Pak. Step dan timingnya, upaya untuk mencapai kesananya itu masih imajinatif, Pak. Bapak belum bisa menunjukkan ke kami, before-nya seperti ini, lalu Bapak melakukan intervensi kebijakan, aksi dan implementasi seperti ini, kemudian after-nya jadi seperti ini. After-nya nggak ada, Pak.
Bapak tadi itu cuma menceritakan kepada kami bahwa nanti akan jadi begini, 2026 begini, dan seterusnya begini. Jadi progresnya kami juga nggak bisa ukur, Pak. Tapi kalau saya mau mengangkat satu kasus saja, mungkin juga tidak representatif. Tetapi kalau satu kasus dalam konteks Nemo Highland itu, disebut skala berstandar internasional, memalukan, Pak. Memalukan. Dan itu PTPN mau kasih ke perusahaan itu sampai 50 titik. Kami minta pertanggungjawabannya, Pak. Dan terus terang kami menunggu-nunggu forum ini. Dan waktu itu dengan sangat pongahnya, direktur swasta itu menjelaskan kepada kami seolah-olah kami nggak paham tentang konsep pariwisata berbasis komunitas, berbasis kultural, yang punya hirauan terhadap pelestarian ekologis. Nggak ada ciri khas apa-apa di sana tuh, Pak. Selain yang mau dijanjikan dibangun biang lala, mungkin ya orang datang lihat di situ dan kemudian, jadi tolong hati-hati, Pak. Kalau mau meletakkan standar yang tinggi. Bapak punya penjelasan tadi juga berapi-api, oke, ada beberapa hal oke sih. Tetapi dalam banyak hal juga menurut saya masih imajinatif. Karena capaiannya tidak jelas. Dan belum tampak, baru 2026. Mungkin juga saat itu Bapak udah tidak jadi dirut lagi. 2023 aja juga belum kelihatan kok. Jadi tadi ini menurut saya, Pak, itu sekedar konsep, Pak. Semacam orang pingin fit and proper test untuk menduduki satu posisi atau jabatan tertentu. Akan melakukan apa? Makanya tadi rekan saya Pak Slamet tanya, Bapak jadi dirut itu sejak tahun berapa? Oh, ternyata sudah 3 tahun. Ya, tapi Bapak katakan baru 3 tahun. Ternyata sudah 3 tahun. Nah, itu terus terang, Pak. Yang berikut juga, yang Bapak bilang produk kopi mendunia itu ada di mana saja, Pak? Berapa banyak, Pak? Di negara mana saja, Pak? Tadi kan Bapak sebut tuh, di mana-mana. Pak Ketua pancing, oh di Eropa, di Belanda ya? Iya, Bapak juga di Belanda. Apa iya, Pak? Untuk sementara itu dulu. Tapi tolong Pak, tolong dijawab yang Nemo itu. Terima kasih, saya kembalikan. Pak Mindo silakan. Makasih Pak Ketua. Saya hanya mau bertanya sedikit tentang minyak merah ini yang mengandung vitamin A dan sebagainya ya. Nah, kelemahan perkebunan rakyat karena sebenarnya sawit ini bukanlah perkebunan rakyat. Ini lebih kepada perkebunan korporasi. Kita sudah terlanjur membuat ini perkebunan rakyat. 2 hektar, malas masyarakatnya nanam macam-macam, kan begitu ya. Sekali tanam cukup untuk 25 tahun, dia masuk ke sawit. Nanti replantasinya itu harus disuntik uang negara lagi. Contohnya sekarang PSR kan dalam rangka itu sebenarnya. Tidak bisa apa yang diperolehnya selama masa produktif kembali seperti itu. Itu menunjukkan memang tanaman ini tanaman korporasi. Yang selanjutnya, sifat dari buah ini sekarang ini lewat 9 jam, free fatty acid-nya naik. Sehingga harga diturunkan. Padahal free fatty acid itu punya nilai sendiri. Perusahaan tidak mau masuk ke produk free fatty acid. Hanya bisa menekan harga petani. Kadar FFA-nya tinggi, kan begitu. Nah, pertanyaan yang mau saya tanyakan, apakah minyak merah yang direncanakan ini berbasis CPO juga? Maksudnya CPO harus diolah dulu. Ada teknologi yang tidak harus jadi CPO. Dia direct.
Teknologi mana yang mau dipindah? Jadi kalau harus ambil CPO dulu, ya kelakuan yang ada selama ini, bahwa itu dimainkan oleh manajer gudang, tidak menerima buah segar, tandan buah segarnya pada waktu tertentu, itu akan terjadi. Itu akan melenceng lagi. Tidak membantu banyak petani. Kecuali teknologinya itu dipotong. Tidak lewat CPO seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, Pak Hanan, silakan. Terima kasih pimpinan, anggota Komisi 4 yang saya hormati, Bapak-Bapak, para Dirut Perum Perhutani, dan Intani 5, Inhutani 1, Dirut Holding PTPN, dan jajarannya yang saya hormati. Kita bersyukur sore hari ini yang diundang Perum Perhutani dan Perkebunan Nusantara, yang hampir sebagian besar aset negara dalam bentuk tanah dikuasai oleh 2 perusahaan BUMN ini. Ya. Sebagaimana arahan Pak Presiden bahwa kita berupaya untuk swasembada gula, tadi banyak disampaikan terkait dengan produksi-produksi gula yang dilakukan oleh Perkebunan Nusantara. Untuk kita maklumi bersama bahwa saat ini kemampuan produksi yang saya dapat informasinya, seluruh pabrik gula se-Indonesia diperkirakan 2,5 juta ton, sedangkan kebutuhan gula nasional itu 3,5 juta ton. Kalau kita konversi ke kebutuhan lahan untuk memproduksi, Itu mungkin gula konsumsi, ya, bukan gula untuk, konsumsi. ya harus jelas, Konsumsi. gula untuk konsumsi. Ya. Jadi kalau kita konversi kekurangan 1 juta yang selama ini import, ya, 1 juta ton, kita konversi ke kebutuhan lahan, diperkirakan antara 750.000 sampai 1 juta hektar, Pak. Lahan-lahan ini hanya ada di PTPN dan di Perum Perhutani, kalau dari negara. Ya. Nah, di PTPN, di Perkebunan Nusantara, tadi kami mendapat informasi untuk karet-karet yang sudah, perkebunan karet yang sudah tidak produktif dimungkinkan untuk bertransformasi menjadi perkebunan tebu. Ya. Nah, untuk memenuhi, kita misalnya bisa memenuhi 750.000 hektar, kalau kita konversi, kira-kira perlu pabrik itu juga 30-an unit. 30 pabrik baru ya untuk menangani produksi kalau seandainya 750.000 sampai 1 juta hektar itu bisa dipenuhi kebutuhan lahannya. Nah, untuk itu saya kira ini perlu perencanaan yang jelas, perlu kolaborasi antara Perum Perhutani dengan Perkebunan Nusantara terkait dengan bagaimana menjabarkan arahan-arahan pimpinan tertinggi di Republik ini dari Pak Presiden untuk menangani terkait dengan kita menekan kehilangan devisa kita akibat harus import gula setiap tahunnya, Pak. Ya. Nah, untuk sementara saya kira, Pak, contoh tadi disampaikan dari Perum Perhutani ada agroforestry tebu, ya. Ini saya ingin mendapat informasi ini di mana, Pak, yang sudah jalan, ya. Karena pada saat kami kunjungan ke Malang, Pak, itu ada didirikan oleh BUMN kalau tidak salah RNI, ya, pabrik gula, tetapi tidak ada lahan tebunya, Pak. Pabrik gula didirikan di lingkungan pabrik gula gitu. Nah, sehingga berebut lahan, berebut bahan baku tebu yang selama ini ke pabrik A misalnya, dia harus berebut dengan yang baru ini, Pak, yang didirikan. Nah, untuk itu, Pak, saya kira perlu diinventarisir semua pabrik-pabrik baru yang didirikan oleh BUMN yang tidak punya lahan, ini Perum Perhutani bisa bersinergi di situ. Ya. Itu, Pak Pimpinan, tadi kita informasi ada 1,2 juta hektar lahan Perum Perhutani yang akan dijadikan hutan perhutanan sosial. Ya, saya kira kalau masuk ke program ini,
program swasembada gula ini saya kira ini sangat baik sekali. Ya. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait tadi minyak sawit, minyak makan yang bisa diproduksi oleh rakyat. Saya punya pemikiran, bahkan sudah pernah diskusi dengan teman-teman dari PB bahwa seharusnya yang namanya petani sawit, dia tidak ribut kesulitan minyak makan pada saat minyak makan langka. Karena apa? Sesungguhnya ini Pak Mindo, itu diperkirakan 10% dari tandan buah segar itu yang rontok. Yang benar-benar sudah matang, rontok. Nah itu dimungkinkan sebenarnya yang rontok tidak usah disetor ke... Tapi ada yang rontok, ada yang dirontokkan, harus jelas. Yang rontok Pak yang saya maksud ya. Yang bukan yang dirontokkan, yang rontok. Nah yang rontoknya ini tidak perlu di-store ke PKS kalau si kelompok taninya atau gapoktannya punya tadi konsep pabrik-pabrik mini itu dimungkinkan. Petani kita bisa memproduksi sendiri minyak makan dari tanamannya sendiri. Kemudian terkait dengan program kemitraan bina lingkungan Pak. Saya kira baik Perum Perhutani maupun holding Perkebunan Nusantara ini ada program ini Pak. Ini kami ingin mendapat informasi. Karena di seputaran kebun, di seputaran hutan atau di dalam hutan itu sendiri, ya warga kita juga Pak, mitra Komisi 4, para petani, pekebun. Ya. Ini kami ingin mendapat informasi bagaimana implementasi daripada PKBL ini di lokasi masing-masing. Ya kalau bisa kita berkolaborasi Pak, kita bisa bersinergi untuk bagaimana ini bisa sukses. Komisi 4 saya pikir yang kawan-kawan yang dari dapilnya yang ada perkebunan maupun perhutani dimungkinkan ya untuk ikut bersama-sama kita mensukseskan program kemitraan bina lingkungan BUMN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Halid, singkat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, beserta seluruh teman-teman anggota Komisi 4 yang saya banggakan. Kemudian yang terhormat para direktur yang hadir, ada Direktur Holding Perkebunan, kemudian dari Perum Perhutani dan Iftani, serta seluruh jajaran yang tidak mungkin kami sebut satu persatu. Untuk menghematkan waktu, izinkan saya mewakili teman-teman fraksi Gerindra hari ini. Kemudian saya mencoba sesingkat mungkin Pak Ketua, karena juga ada beberapa hal yang telah ditanyakan oleh teman-teman sebelumnya. Pertama, dari penjelasan perhutani tadi, kami melihat tentang tutupan lahan. Dan dari data yang kami terima dan juga dari penjelasan Bapak tadi, bahwa sejak tahun 2016 sampai tahun 2020, terjadi penutupan sekitar 2%. Kami fraksi Gerindra ingin mendengar penjelasan, karena 5 tahun cuma 2%, sedangkan sisanya sekitar 27% lagi. Kalau 5 tahun per 5 tahun 2%, berarti sekian puluh tahun baru selesai. Jadi kami perlu penjelasan Pak, di mana kendalanya dan apa yang harus kita lakukan, sehingga itu bisa lebih kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, kami juga ingin mempertanyakan sedikit menyangkut dengan pada kinerja historikal. Prognosa tahun 2022 dan RKAP tahun 2023, Perum Perhutani terdapat penurunan arus kas operasional pada tahun 2024 dan penurunan arus kas investasi pada tahun 2022. Kami fraksi Gerindra ingin mendengar penjelasan sebab dan penyebabnya. Kemudian adanya konflik tenurial dan sengketa tanah yang menurut kami dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Tetapi dalam laporan kinerja tadi kami melihat PT Perum Perhutani tidak menjadikannya itu sebagai indikator dari kinerja. Padahal dari data PT Perum Hutani dan Duta Rimba nomor 52 tahun 2014 dinyatakan bahwa permasalahan tenurial di areal PT Perum Perhutani teridentifikasi seluas
107.334 hektar yang tersebar di 5.251 lokasi. Maka oleh karenanya fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan perihal ini dan bagaimana perkembangan penyelesaiannya. Mengingat permasalahan ini masih terjadi seperti di Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kemudian fraksi Gerindra meminta kepada PTPN atau holding Perhutani, Inhutani untuk dapat menjelaskan roadmap pengembangan perusahaan yang melibatkan masyarakat secara partisipatif. Tadi dari PTPN tadi saya sudah sedikit melihat. Kemudian sehingga peran masyarakat yang menjadi strategis baik secara tata kelola maupun tata niaga. Karena kami hanya mendengar selama ini ada keterlibatan kerjasama dengan pihak bagaimana optimalkan aset dan lain sebagainya. Tetapi kami telah melihat, tadi saya tidak mengulang lagi, seperti Lino Highland, Nemo Highland yang kami datang, sebenarnya kami kunker ke situ Pak akibat penjelasan Perhutani terhadap kerjasama bagaimana meningkatkan pariwisata itu. Kami bangga berangkat sampai ke sana, mungkin yang datang kita sekitar 15 orang, mungkin hampir 60 orang yang kecewa. Jadi kadang-kadang indah di ruang ini tidak indah di lapangan. Jadi yang kita inginkan lebih bagus tidak indah di sini tapi indah di lapangan. Kemudian yang terakhir, fraksi Gerindra meminta kepada PT Perhutani dan khususnya terutama juga kepada PTPN agar kita dapat meningkatkan komunikasi Pak. Karena jujur kami, walaupun mungkin Bapak lebih ke Komisi 6 sebagai BUMN, kami perlu informasi-informasi dari Bapak. Sangat perlu. Terutama seperti PTPN sampaikan tadi tentang PSR, kami perlu dukungan informasi. Tetapi kalau kita tidak pernah berjumpa, tidak pernah bersilaturahmi, tidak pernah ketemu, kita tidak akan bisa mendapatkan informasi itu. Maka pada kesempatan ini saya minta, kami bukan bicara CSR, bukan bicara uang, tetapi bagaimana ada kegiatan yang bisa berinteraksi antara Komisi 4 dengan Perhutani. Ada kegiatan yang bisa dilakukan oleh PTPN yang bisa berinteraksi dengan PTPN. Apakah itu bintek dan lain sebagainya. Jadi kalau kita hanya ketemu di ruang ini, contoh nggak usah jauh. Semua ada permasalahan PTPN di Aceh, khususnya PTPN 1, masyarakat telepon saya. Saya tidak berinteraksi. Mungkin PTPN 1 tidak ada merasa berhubungan dengan kami, karena komisi kami bukan komisi BUMN. Ini harus kita robah paradigma itu. Karena kenapa? Kita saling keterikatan. Kalau kita tidak merasa Komisi 4 tidak merasa dianggap mitra Komisi 4, ngapain kami undang? Padahal turun kami misalnya, mohon maaf lah, saya turun ke Aceh, datang ke PTPN, ada permasalahan apa? Misalnya seperti Pak Direktur tadi, Pak Dirut tadi sampaikan, oh ada ini masalah PSR masalah. Yuk kita sama-sama kita selesaikan. Ini saya minta secara khusus Pak, tolong libatkan kami, ajak kami untuk terus bisa berkoordinasi dengan PTPN, dengan Perhutani, bukan di ruang ini, tetapi di lapangan. Apakah dalam bentuk bintek dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Halid, justru tujuannya kita manggil ke sini supaya saling mengenal. Dan juga nanti kalau Pak Halid ada masalah kan bisa komunikasi. Justru kan ini inisiatif kami untuk memanggilnya ya. Bu Saadilah silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang pertama, melihat di pimpinan dan anggota Komisi 4 yang saya hormati, Bapak-bapak dari Perhutani dan PTPN Nusantara yang saya hormati. Pertama soal Perhutani dulu, Pak Dirut, ini di slide 3 ya, saya lihat di sini Perhutani ini dibentuk
dengan PP 72 tahun 2010 ya. Dengan peraturan pemerintah untuk melakukan pengelolaan hutan di hutan negara yang berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Ya, kecuali hutan konservasi berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Begitu ya. Nah, tetapi saya ingat betul di sini juga Bapak Dirut ya, luas areal kelola perhutani existingnya itu sekitar 2,43 juta hektar. Nah, pada saat rapat beberapa waktu kemarin di sini di Komisi 4, di ruang Komisi 4 itu pernah dibahas soal SK Menteri Kehutanan ya, yang di ini SK 287 tahun 2022 kemarin kalau tidak salah, yang kemudian memutuskan bahwa ada permintaan 1,1 juta hektar untuk perhutanan sosial, seperti tadi juga sudah disinggung oleh teman-teman gitu. Nah, ini sebenarnya kedudukan peraturan pemerintah dengan peraturan menteri, harusnya peraturan pemerintah lebih tinggi begitu. Jadi Menteri Kehutanan tidak bisa seenaknya saja mengeluarkan surat keputusan membatalkan peraturan pemerintah. Sehingga di sini saya ya minta atas nama fraksi PKS menyampaikan bahwa kita keberatan kalau misalnya untuk tujuan lestari hutan Menteri Kehutanan mengeluarkan SK seakan-akan mengapuntansi tugas yang ditugaskan oleh negara lewat peraturan pemerintah kepada bapak-bapak ini, gitu loh. Sudah mengelola 2,43 juta hektar yang dalam kinerja operasional yang dipresentasikan siang hari ini sebenarnya ya saya tidak bisa menyampaikan bagus-bagus amat, karena kita belum membuktikannya di lapangan begitu. Tetapi berdasarkan data yang disajikan ini bahwa kurvanya naik terus. Yang Bapak sampaikan hingga 2021 53.416 hektar yang sudah ada tanaman perhutani melakukan penanaman dengan menyelaraskan luasan tebangan dan rencana rehabilitasi. Nah, olehnya itu mungkin juga kita perlu membuat satu rapat bersama, ataukah pernah Pak Ketua antara Perhutani dengan Kementerian Kehutanan yang oleh Pak Ketua tadi ya meskipun tidak disebutkan letter leg tetapi menyampaikan gedung yang di sebelah yang tukang rusak hutan begitu ya. Nah, sehingga kemudian fungsi hutan sosial yang disampaikan itu untuk, kalau misalnya itu untuk tanaman pangan, harusnya sebagai Kementerian Kehutanan harus tahu bahwa fungsi mereka juga untuk melestarikan hutan. Kalau misalnya 1,1 juta hektar lahan ini dipisahkan dari perhutani, bagaimana tanggapan Bapak-Bapak sendiri? Begitu, kita ingin dengar dari perspektif perhutani. Nah, sehingga harusnya tadi disampaikan ada 19 titik sering terjadi longsor dan lain-lain sebagainya. Itu ada hubungannya tidak kalau misalnya disampaikan tadi begitu dengan luasan lahan yang sudah demikian banyak ditanam saja sering terjadi longsor, bagaimana lagi kalau misalnya dikurangi, dipangkas, diamputasi begitu. Nah, sehingga kami minta ada perspektif ataupun penjelasan yang dari perspektifnya perhutani. Yang kedua, ini melihat apa yang disampaikan juga dari bisnis utama perhutani sendiri, saya mempertanyakan Pak Dirut, apa sih bisnis utama dari perhutani sendiri sebagai holding BUMN sektor kehutanan? Dan dari mandat BUMN ini pada dasarnya kita sebenarnya ingin berdaulat dari sisi hutan kayu dan non kayu begitu. Lalu yang disampaikan dalam data-data ini kira-kira
ketika misalnya pohon-pohon ini sudah pada saatnya panen, kemana negara tujuan ataupun ekspornya itu tuh kemana, sehingga apa yang menjadi tugas dari bapak-bapak juga kita tahu sesuai dengan yang disampaikan bahwa ada untung sekian dan rugi sekian, kita juga ingin tahu gitu. Nah, kenapa? Karena justru saya melihat misalnya di apa yang disampaikan di sini, komoditi yang dimasukkan di sini juga tebu ya. Nah, ini sebenarnya tebu ini nih masuk ke dalam tanaman perhutanan atau tidak begitu? Kok saya agak aneh saja, Pak. Gitu. Di sini dimasukkan sampai tebu mandiri nilainya 193 miliar dalam data bapak-bapak ini gitu. Apa hubungannya gitu tebu dengan BUMN kehutanan? Padahal dia bukan komoditas hutan gitu loh ya. Dalam pengetahuan saya, tidak tahu kalau ya dalam perspektif dari bapak-bapak gitu. Nah, bahkan di data ini bahkan 7.000 hektar luas lahan tebu gitu. Ini kemudian saya challenge dengan apa yang tadi disampaikan. Ini kok aneh ya, di masa Belanda yang tadi disampaikan 100 ton tebu kemudian menjadi 15 ton gula. Nah, di masa kita 100 ton tebu jadi 5 ton gula. Ini sudah berapa tahun kita kok jadi orang yang tidak pernah maju-maju dari Belanda ya? Apakah penting kita undang mereka datang lagi ke sini ya untuk mengajarkan kita kembali begitu, Pak? Sudah 77 tahun loh. Ini yang ada di jajaran yang duduk di kursi bapak-bapak ini kan dokter semua ini ya, mohon maaf ya, Pak. Kok tidak bisa menemukan satu metode yang modern yang bisa, justru kita harus mendapatkan paparan yang berapa kali lipat lah dari zaman Belanda. Sudah kita merdeka sudah 77 tahun, bapak-bapak menyampaikan ini, kami rasa aneh dan lucu, Pak. Dan terakhir, Pak Ketua, ini saya dengar ada penugasan membuat pabrik sagu di Papua. Ya, dan mungkin juga saya sebagai anggota DPR Dapil Maluku juga minta agar sagu-sagu yang kemarin Pak Menteri sampaikan, kalau kita krisis beras cukup dengan makan sagu. Tetapi sagunya tidak diperhatikan, Pak. Menterinya menteri siapa yang ngomong? Menteri Pertanian, Pak. Oh ya, tanya sama Menteri Pertanian nanti. Besoklah, Pak. Ya, sagunya tidak diperhatikan, Pak. Sampai hari ini saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Dirut ini, karena dia tidak jalan, Pak. Kenapa ini? Sagu-sagu di sana mati kekeringan, tidak ada satu holding atau perusahaan yang kemarin notabene-nya sudah ditugaskan di Papua. Kalau di Papua saja tidak jalan, apalagi di Maluku. Kira-kira begitu, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan sedikit. Tadi zaman Belanda bisa mencapai 15. Karena pada waktu itu tanahnya masih sangat subur. Yang kedua, tidak ada penebangan hutan yang brutal. Jadi resapan airnya sangat cukup. Karena tebu dan sawit itu beda tipis, penyerap airnya sangat banyak. Ya, selanjutnya Pak Slamet. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan anggota Dewan, Pak Direktur Perhutani beserta jajaran, Direktur PTPN, Perkebunan Nusantara dan berjajaran. Terima kasih atas waktunya. Beberapa hal saja. Pertama, apresiasi nih ke Pak Dirut Perhutani atas kepeduliannya bencana Cianjur. Tapi saya tidak melihat tadi paparannya dari Pak Dirut Perkebunan Nasional. Padahal kantor Bapak juga ada di Cianjur ya. Saya Dapil Sukabumi, Pak. Itu saya juga sama Pak ke Pak Dirut Perhutani tadi.
korelasi antara fungsi nanti kita menjaga kelestarian dengan tebu mohon nanti disampaikan. Saya akan lebih banyak kepada PTPN, Pak. Ada beberapa tadi memang kalau menerima penjelasan Pak Dirut rasa-rasanya ada beberapa kesimpulan yang kok saling tumpang tindih gitu ya. Ada kesimpulan menurut saya ini Pak. Apakah perlu dijajah dulu begitu sehingga bisa produktivitasnya naik gitu. Walaupun tadi dijelasin oleh Pak Ketua begitu. Dan saya konfirmasi dengan di lapangan Pak. Ya jadi ada beberapa catatan saya terkait dengan PTPN. Dengan Bapak sudah menjabat 3 tahun, ya mungkin kalau nanti ada kesempatan lagi Pak, tolong sampaikan tadi yang disampaikan oleh Pak Kak Ansih antara before dan after Bapak sebelum dan setelah. Karena memang tadi di akhirnya juga sekedar cerita yang saya fakta lapangan saya temukan memang sangat-sangat kontradiktif. Bicara tentang PTPN, ambil salah satu contoh teh. Ya. Teh dulu kebanggaan Pak. Sekarang sangat terjun, bebas dan tidak tidak menjadi lagi kebanggaan kita. Dan paling di dapil saya ini faktanya bahwa banyak kebun teh yang terlantar. Bahkan ditawarkan kepada siapapun yang mau mengelola karena alasannya sudah tidak punya uang operasional, Pak. Dan disewakan bagi yang menyewa, yang pada akhirnya ini aset negara yang tidak terkelola dengan baik. Nah, dengan pemaparan Bapak tadi rasa-rasanya kok kontradiktif banget gitu ya dengan kondisi baik itu PTPN yang mengelola tentang teh maupun juga karet yang sekarang juga ada kelapa sawit. Ya, jadi ini agar kemudian nanti menjadi perhatian agar tidak ada kebanggaan kembali yang kemudian menjadi tugas negara untuk perkebunan kita. Kemudian juga saya menggarisbawahi terkait dengan ekowisata. Sepanjang perjalanan yang kita tahu, ya tadi salah satu disampaikan oleh Kak Ansi di Bandung mana itu kemarin. Kemudian kita kalau mengarah dari Bandung ke arah Subang Ciater, itu semuanya fungsi ekologinya hilang, Pak. Saya ingin mendapatkan penjelasan dan tanggung jawabnya bagaimana tugas negara yang dilimpahkan kepada PTPN untuk menjaga kelestarian atau ekologi terkait dengan bangunan-bangunan yang berdiri dan membabat seluruh teh yang ada. Saya hampir setiap bulan sekali pasti lewat Subang, Pak. Anak saya sekolah di Subang. Ya. Tidak menjenguk anak saya. Ya, jadi saya sehingga tahu persis bagaimana kondisi perkebunan di sana yang banyak bangunan-bangunan yang itu resapan-resapannya sudah nggak berfungsi. Atas nama ekologi, kemudian pohon-pohon itu memang tidak ditebang, tapi bawahnya bersih diganti dengan semen atau paving block atau yang lainnya. Nah ini kan hal-hal yang saya pikir hanya berorientasi kepada ekonomi tetapi lupa kepada ekologi. Dan sama juga dengan kebun teh lain. Kalau kita hanya butuh investor kan, kalau kita lihat kemarin yang Limo, itu kan dia kreativitasnya hanya masang itu saja Pak, masang identitas dia di puncak untuk kemudian tempat selfie, itu saja nggak lebih dari itu. Tetapi itu merusak lingkungan. Dan banyak kebun teh yang dibabat atas nama karena ekowisata ini Pak. Nah ini terkait dengan juga gula Pak. Ya. Saya ingin mendapatkan gambaran perang PTPN dalam hal ini tadi perkebunan Nusantara. Pak Jokowi sudah berstatement 2024 akan swasembada gula. Ya. Sementara ya data itu kan kemarin sebelumnya 100.000 ton per tahun kita impornya. Sementara sekarang data kita itu 4, juta ton per tahun Pak impornya. Bagaimana kita berarti 2024 2 tahun lagi lah. Ya. Akan bisa impor sementara kemudian petani tebu kita juga tidak mendapatkan jaminan. Sementara saya juga sama
periode kemarin kita di saya di Komisi 6. Betul yang disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi yang terkait dengan pabrik-pabrik gula yang kemudian akan di-refresh lagi itu tidak signifikan yang kemudian akan menunjang dari produktivitas gula di kita. Barangkali itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan terkait teh, gula, mohon kemudian mendapatkan penjelasan, dan lahan-lahan yang terlantar untuk kemudian menunjang dari produktivitas yang diharapkan oleh Presiden kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya 3 periode jadi anggota DPR, selalu di Komisi 4. Setiap menteri selalu mengatakan, kita akan swasembada daging, kita akan swasembada ini, tahun ini swasembada ini, bla bla bla. Tapi yang saya tahu itu, kalau kata Pak Dawawi, mantan Dirjen itu, yang ada swasembada ginting itu orang dari Sumut, dari Medan. Mbak Lulu silakan. Ya, terima kasih pimpinan, Pak Dirut, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada beberapa isu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yang terkait dengan perhutani. Saya melihat ada sedikit ambigu ya, antara ini kaitannya dengan pelepasan 1 juta hektar Pak. Dan ini kan pasti kaitannya juga ke HDPK. Jadi ada situasi yang saya lihat ini berbeda tampaknya antara aspirasi karyawan atau pegawai dan kemudian jajaran pimpinan. Sebenarnya kita ini pengen tahu juga, seperti tadi sudah sempat ditanyakan, sikap dari jajaran pimpinan perhutani mengenai pelepasan 1 juta hektar ini sebenarnya seperti apa. Karena terus terang saja saya secara pribadi itu juga agak bingung gitu ketika menyikapin tidak adanya satu kesepakatan bahkan dan sikap di antara jajaran perhutani sendiri dari atas bawah kemudian sampai atas. Satu hal misalnya Pak yang dikaitkan dengan pelepasan ini kan ada kritik yang luar biasa, dan ini juga dari beberapa temuan dari lembaga-lembaga bahkan internasional misalnya dikaitkan dengan isu sosial, kemiskinan dan kesejahteraan hutan-hutan di mana perhutani itu beroperasi. Misalnya di situ dinyatakan bahwa 36,7% ternyata desa-desa di mana perhutani itu mengelola kawasan hutan itu mengalami kemiskinan atau pemiskinan. Ini agak-agak mirip ya. Nah ini kan sebenarnya perlu untuk direspon juga sama perhutani. Apakah selama ini memang dalam prakteknya perhutani ini dianggap sebagai musuh bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan di mana perhutani itu beroperasi, atau justru memberdayakan mereka, atau seperti apa gitu, karena memang faktanya demikian. Kemudian yang kedua yang terkait dengan kerusakan dan kehancuran hutan ini Pak, ini juga butuh kejujuran sebenarnya dari dua belah pihak, baik itu LHK ataupun juga perhutani. Karena di sini sekarang ada perhutani, saya cuma pengen tanya dari perhutani, dari total keseluruhan hutan yang menjadi kelolanya perhutani, berapa persen sebenarnya tutupan hutan yang menurut Bapak itu sangat baik dan seterusnya, dan sebaliknya berapa persen yang mengalami kerusakan? Karena ada klaim dari pihak sebelah bahwa sudah lebih dari 50% sebenarnya tutupan hutan yang dikelola oleh perhutani ini mengalami kerusakan. Nah ini kan berarti perhutani tidak sesuai dengan semangatnya sebagai penjaga kelestarian selama ini gitu loh Pak ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan konflik tenural dan agraria. Nah selama ini saya sepakat dengan Pak Ketua, sayang sekali perhutani tidak menyampaikan situasi yang sebenarnya ini sudah berjalan puluhan tahun, konflik yang berkaitan dengan sengketa antara perhutani dengan warga masyarakat sekitar yang kaitannya dengan kepemilikan lahan. Termasuk ini juga dengan PTPN sebenarnya. Saya baru dapat kabar sebelum masuk rapat di ruangan ini, saya baru tahu bahwa ternyata ada puluhan tahun kasus itu ternyata juga di dapil saya ada PTPN 9 dengan warga di sana. Nah ini kan ternyata selalu nggak pernah ada pemutusan, dan relatif mohon maaf Pak, prakteknya sih dulu-dulu itu selalu ada kekerasan. Seringkali juga pasti melibatkan dengan aparat militer gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan perkebunan. Nah ini yang terkait dengan perkebunan, menarik ini. Saya tadi lihat bahwa Bapak baru akan merencanakan akan mengambil bagian untuk memproduksi biodiesel ya Pak ya. Oke, pertanyaan saya, mengapa baru sekarang Pak dipikirkan? Sementara menurut Kepala BPDPKS mereka sudah mengeluarkan insentif untuk biodiesel kepada korporasi swasta itu udah 110 triliun. Ada di mana BUMN negara?
130 tuh sekarang, ya kan? Ya, rapat yang pas saya ikutin fisik 110, sekarang 130 triliun. Dan itu artinya bahwa zero ya dari alokasi itu masuk ke BUMN-nya negara. Itu yang saya sedih dan kami ini prihatin, Pak. Karena bapak-bapak ini adalah ujung tombaknya yang menyangkut kedaulatan, kemudian juga marwah kita dan juga untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, ya. Tetapi mengapa pertama baru sekarang? Apakah perintahnya baru sekarang dan dulu dilarang? Ataukah karena Bapak merasa bahwa SDM-nya itu baru siap dan dulu itu tidak? Atau ada hal-hal yang lain yang kita ini juga butuh tahu, Pak, ya? Karena kalau dulu BPDPKS menyatakan, contohnya aja Pertamina. Kenapa Pertamina tidak memproduksi biodiesel? Mereka bilang itu tidak sanggup. Nah, ini kan tidak masuk akal. Sementara Bapak aja bukan Pertamina mengatakan bahwa itu jauh lebih mudah untuk membuat biodiesel ketimbang yang lain-lainnya. Nah, ini menurut saya penting untuk membuat kita memberikan penilaian terkait dengan BPDPKS juga dan BUMN itu sendiri. Jadi silakan untuk jujur. Yang terkait dengan PSR misalnya, saya sepakat juga yang disampaikan oleh Ketua. Posisinya bukan di kami nih, Pak, yang tidak mau membela petani. Kita ini malah mati-matian untuk mempertahankan marwahnya petani kita, karena BPDPKS itu lahirnya dari Undang-Undang Perkebunan dan itu Komisi 4, Pak, yang di depan. Tetapi ini problem kelembagaan ketika BPDPKS ternyata menjadi BLU, kemudian ditarik di Kementerian Keuangan dan kemudian menjadi mitranya rekan komisi di sebelah. Udah begitu nggak di APBN lagi, sehingga saya juga nggak tahu itu prinsip kayak auditnya itu kayak gimana, karena dia tidak menjadi Cukup, mitra Mbak Lulu. kami. Baik, Cukup. pimpinan. Ya. Sebentar ini biar tadi kan koma, biar kita selesaikan dengan smooth ya Ketua ya. Ya. Ya, dan saya kira yang terakhir setuju dan kita mendukung tadi aspirasi dari Pak Khalid juga, hendaknya BUMN ini juga menjadi rekan perjuangan kita bersama. Makasih. Assalamualaikum. Saya bantu jelaskan di sini. Jadi ada peraturan menteri yang Kementerian Pertanian, Sekju Dirjen Perkebunan ikut melepaskan tanggung jawab mengenai rekomendasi teknis untuk replanting sawit rakyat. Maka saya bilang, kalau Anda tidak membuat peraturan menteri yang akan datang, ya kita akan buat sesuatu yang jadi tambah tidak enak sebagai mitra. Apakah di BPDPKS itu ada mengerti mengenai perkebunan sawit? Nah, dewasnya kita tahu semua. Kalau pemain itu jadi pengawas, ya sudah wassalam. Sama aja main sepak bola, wasitnya dia, manajernya dia. Ini kan nggak benar. Saya selalu mengatakan kepada BPDPKS, kalian tidak benar. Pertama kali saya tanya, uang itu sebagai apa? PNBP kah? Atau pungutan apakah? Mereka kan tidak pernah memikirkan infrastruktur jalan hasil pertanian kebun kelapa sawit milik rakyat. Yang mereka pikirkan bagaimana pengusaha konglomerat mendapatkan subsidi sebesar-besarnya untuk pembuatan biodiesel. Ini yang perlu kita jelaskan. Iya kan? Harusnya kan dibela dulu rakyatnya. Rakyat petani kecil, oh kira-kira berapa sih, kan mereka orang pintar semua di Kementerian Keuangan itu. Iya kan, untuk replanting berapa? Tadi Bapak katakan, kalau kata saya kurang lebih 60 jutaan lah. Ya Bapak tadi bilang 73 juta, oke lah kita anggap 65 juta. Kalau 65 juta, BPDPKS mensubsidi 50, yang 15 juta mungkin tadi dikatakan diberikan pinjaman, Bapak sebagai apalis, iya kan? Bisa nggak? Ya bisa. Itu kan cuma niat BPDPKS mau atau tidak. Demikian pertanyaan anggota Komisi 4, silakan dijawab. Pertama dari Perhutani atau dari PTPN, silakan.